Jadi skip. Apa jis ya? Tua Gapat Jadi skill. Jejak Diskusi Ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini menceritakan tentang diriku sendiri. Bukan belakangan sih, kadang ada satu momen dan suatu hari, bahkan di bulan itu berat kali rasa hatiku ini untuk mengerjakan 5 waktu. Jadi kadang aku berpikir, udahlah maghrib aja lah gitu. Lewat juga. Kadang maghrib lewat. Karena aku niatkan dulu, maghrib aku tekankan lah nih. Kayak mana pun caranya aku harus sholat maghrib. Pokoknya lewat. Itulah maghrib terjalani. Cuman ada juga merasa diri ini kurang 5 waktu itu tadi. Apalagi isya. Waktu yang panjang tapi Jadi kalau masalah cerita waktu 5 waktu yang lewat ini, awak pun juga begitu. Nah tapi ada motivasi nih yang membuat kita masih ibadah, jadi pengen ibadah gitu ya. Istilahnya ibadah itu adalah nomor 1 gitu ya. Sholat ya kan. Iya, jadi kita nggak usah cerita banyak ibadah, cukup aja sholat aja kita bicarakan. Sempurnakan sholat, ibadah yang lain pasti akan lancar. Jadi kalau wak bilang sholat malas, jangan lihat wak itu malas sholat. Jadi coba wak berpikir, Allah itu malas nengok wak. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya bukan kita yang malas sholat, tapi Allah yang malas nengok kita. Iya, kenapa? Terlalu banyak dosa kita. Jadi hati kita itu ditutupi dengan aku di sini dengan kehitaman batin itu tadi ya, ditutupi. Jadi rasa malas itu melekat gitu ya. Sadarlah kita, seberat apapun sholat itu, walaupun kita nggak pandai mengucapkan itu, niatkan aja sholat. Aku mau termotivasi dari situ. Jangan kau malas soal ibadahmu, tapi coba kau pikirkan Allah malas lihat kita. Coba luar biasa. Kayak mana lah kita itu ya, hinangnya itu. Jadi susah aja dapat hidup kita. Jadi mau melangkah pun malas awak jadinya. Jadi aku berpikir di situ, kalau uang ngomong begini, aku jadi teringat diriku juga. Astagfirullah. Jadi poinnya adalah motivasi hidup itu memang harus ikhlas. Jangan berpikir kita malas untuk ibadah, itu aja poinnya. Tapi Allah yang malas nengok kita udah. Kalau Allah malas nengok kita, apapun yang kita lakukan awalnya aja enak, habis itu langsung hancur. Mau masuk kerja tapi berat kali, nauzubillah, dapat uang habis tuh hilang gitu aja. Udah gitu patokannya di siang hari, jam 12 sampai jam 5. Waktu itu gak berharga kali sama kita. Itu dia. Cepat kali berlalu ya. Itu kurasa tandanya. Mungkin udah Allah udah gak ridho sama kita kan. Sekarang gini, aku sholat di masjid, zuhur nih. Ketika aku menjalani zuhur itu dengan penuh rasa yang ikhlas, bukan istilahnya khusyuk lah gitu ya. Waktu itu sangat berharga kali kayaknya sama aku. Betul. Tapi kalau misalkan gak kujalani itu, waduh, rasa hati ini kayaknya kok cepat, bukan ya, cepat kali waktu ini berlalu. Sia-sia gitu ya. Sia-sia. Aku juga merasa gitu. Kalau belum sholat, kayaknya belum enak gitu hidupnya. Ada jengganjal ya. Tapi mau di jalannya berat banget gitu kan. Berarti patokannya jangan kita yang malas sholat. Iya, tapi berpikir Allah yang malas tengok kita karena dosa tadi. Jangan, saya kan banyak berpikir gini, malas sekali aku sholat, nanti aja lah. Coba dibenamkan, Allah malas nengok aku gitu. Udah gitu gini, ini sebagai pandangan kita ya, sebagai pandangan menurut kacamata kita. Dan ada kajian sedikit seponggol yang aku baca. Awal mula cobaan kita bermula saat kita sudah meninggal. Jadi selama kita hidup ini banyak istilahnya pintu maaf kan seperti itu ya, pintu maaf sebelum meninggal. Pintu maaf itu sangat besar dibandingkan apa yang kita jalani, apa yang kita tuju.
Tapi pintu maaf itu sangat luas kan gitu. Iya. Ya misalkan hari ini kita buat dosa, kita segala macam berbuat apalah itu kan maksiat. Tapi dengan adanya kita bertobat, itu langsung diterima pastinya kan gitu. Insyaallah. Tapi kalau kita sudah meninggal, apa yang mau kita buat? Jadi selamat datang di bukan dunia, istilah bisa dibilang ya. Selamat datang di kehidupan percobaan. Percobaan itu ya mungkin di alam kubur dengan siksaan, dengan gangguan, segala macam. Jadi poinnya di situ lah berarti ya. Jangan berpikir kita malas sholat gitu. Sebenarnya Allah yang malas nengok kita, dah gitu aja. Kalau ibarat gini, kok kita malas nengok orang lain, jangankan mau ditengok, mendengar namanya aja kita manusia aja tuh. Allah. Itu Itulah ini kita. ya. Allah kayak mana pula ya kalau udah malas sama kita? Aduh, nggak kebayang. Aku astagfirullah. Itu memotivasi aku. Kalau aku bagi malas sholat, aku ingat itu, pasti aku sholat. Misalkan di suatu ruang lingkup atau pekerjaan atau pertemanan. Iya. Ada seseorang mau datang gitu kan. Namun kawan beberapa orang ini, udah nggak usah dipanggil lah gitu. Nah, manusia. Udah jijik kali orang itu kan gitu. Aduh nggak usah lah. Malas ada dia segala macam. Udah malas nengok manusia sama manusia yang malas aja begitu. Ini pencipta yang malas nengok kita, itu gimana kita meruginya kan? Luar biasa nih gitu kan. Jadi kawan, sama-sama lah kita bertobat. Nanti kita mandi tobat lain ya. Harus. Iyalah. Harus lah. Silakan carilah di mana tata cara mandi tobat deh. Yang nggak tahu kan gitu. Banyak orang sepele kan tentang sholat ini. Jadi kalau hidup dia udah susah kali, mau gini payah, kan ada orang berpikir kan begini ya. Aku melakukan aja kok payah kali ya, susah kali ya, nggak dapat ya gitu. Ya tengok ibadahmu, tengok sholatmu gimana. Kadang ada orang sholat, aku udah sholat tuh. Perhatikan sholatmu gimana, apakah buru-buru, apakah niatnya melepas kewajiban. Padahal tujuan sholat itu dengan kerendahan hati untuk mengingat dia sama Allahnya, Tuhannya. Bukan untuk kewajiban sholat itu. Sholat itu bukan kewajiban, Wak. Jadi aku teringat ini, Wak. Ini ending lah ya. Ada gitu, supaya nggak salah kaprah. Maksud saya sholat itu bukan untuk kewajiban. Sholat itu bukan kewajiban. Sholat itu bukan harus dijalanin, tapi sholat itu adalah sesuatu yang melekat pada manusia, yang memang harus ya. Yang memang harus. Kalau kewajiban kan tanpa niat kita harus jalankan gitu. Nah, benar. Kalau sholat ini bukan hanya sekedar niat, bukan hanya sekedar wajib ya. Hati, pikiran, itulah membentuknya kepada istilahnya kayak gini lah. Kita kalau nggak makan mati. Nah, kalau kita nggak sholat celaka. Nah, gitu ya. Kita nggak makan mati. Yang dimakan bukan sekedar makan. Makan itu kan ada komposisinya kan. Kebutuhan ya. Sholat tuh begitu. Ada komposisinya ya. Juga. Iya benar. Ketergantungan kita harusnya. Nah jadi itu ya, sholat itu bukan, itu tadi definisinya. Sholat itu bukan kewajiban, tapi sholat itu memang harus melekat satu sama lain antara manusia. Kebutuhan gitu ya. Kebutuhan. Kalau wajib itulah tadi bisa didefinisikan. Tadi gimana menurut Wak? Nah, jadi gini, bukan menurut aku. Jadi ada salah seorang teman aku teringat ini. Ayo sholat Jumat. Duluan abang katanya. Sholat kau. Malu aku bang menghadap Allah. Dia yang mengklaim dirinya sendiri, Wak. Mungkin ada efek dosa udah banyak kali barangkali. Malu dia menghadap Tuhan. Tapi gini ya, orang yang gitu lebih bagus loh daripada orang yang beriman bertentengan. Berarti gak dosa dia. Dia udah berputus asa. Kan dijelaskan juga ada di Al-Quran, dijelaskan janganlah berputus asa kepadaku. Allah malah suka dengan orang-orang seperti itu. Cuman bukanlah pula dia jadi minder. Ya mungkin dah ampun kali, itu dia butuh petunjuk itu. Semoga dia mendapat petunjuk dari jadi Allah. ketika dia bilang seperti itu, aku langsung kaget. Kau yang memvonis dirimu sendiri. Udah ampun kali itu, udah putus asa dia tuh.
dan mukanya berkaca-kaca matanya. Allahu Akbar. Aduh, itu kaulah, aku bilang. Aku nggak mungkin juga mengguruimu. Udah mau azan kan gitu, udah mau khutbah. Oke bang, lanjut bang. Waduh, terotak gua. Saat aku ngambil wudhu, ada pula yang bilang kayak gitu. Aku terus terang sedih nih, mau nangis aku seperti itu. Kenapa? Ada orang yang mengakui dosanya gitu, gak sanggup lagi tuh. Dia tuh butuh sesuatu, uluran tangan orang, Membutuhkan sosok didikan deh itu. bukan didikan, Guru. Dia mengerti dan paham, tapi karena saking berdosanya, aku malu menghadap Allah. Menurut aku, Allah lebih suka hamba yang seperti ini. Cuman tinggal action aja, tobatlah kau sama aku. Kau udah ngakuin dirimu, tobatlah sama aku, gitu. Jangan udah ngakuin dosa, udah biar aja seperti ini, lama-lama apa? Ya gitu tadi. Itu ada setan itu, udah ditanda dirantai. Tapi kalau kita tekadkan kita, ya Allah ampun ya Allah, ampun ya Allah, beri aku petunjuk. Sholat kita, ibadah kita, mohon ampun, rantai itu lepas. Kayak kita ada di penjara, kan nyesal, timbul penyesalan ya kan. Aku nggak mau kayak gini gitu, aku nggak mau seperti ini gitu. Tapi udah terbelenggu. Itulah, semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita ya. Sedih aku dengar orang seperti itu. Harus diselamatkan, semoga Allah memberi petunjuk. Aku udah lama nggak jumpa dia, mudah-mudahan dia masih hidup. Jejak diskusi ringan.